Halo guys, selamat datang di WSS Masa Bercerita bersama saya Norman. Kali ini saya akan menceritakan salah satu kasus paling kontroversial di tahun 1990-an, yaitu kisah John dan Lorena Bobbitt. Kisah ini penuh dengan drama, kekerasan rumah tangga, hingga keputusan-keputusan yang mengejutkan publik. Mari kita simak perjalanan hidup pasangan ini yang menjadi sorotan media internasional pada saat itu. Jadi begini ceritanya guys. Awal pertemuan John dan Lorena Bobbitt. Pada tahun 1988, John Bobbitt, seorang anggota marinir berusia 22 tahun, bertemu dengan Lorena Galau, seorang imigran asal Ekuador yang masih berusia 20 tahun. Mereka bertemu dalam sebuah pesta perwira Korps Marinir di Stafford, Virginia, Amerika Serikat. John saat itu menggambarkan Lorena sebagai wanita yang pemalu dan polos. Meskipun Lorena kesulitan berbicara bahasa Inggris saat itu, hubungan mereka berkembang dengan cepat. Hanya 1 tahun setelah pertemuan tersebut, mereka pun melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1989-nya. Namun, di balik kisah romansa awal mereka yang seperti cerita-cerita dongeng putri dan pangeran, terdapat perbedaan latar belakang dan budaya yang cukup besar. Lorena adalah seorang Katolik yang taat dan memiliki impian untuk tinggal di Amerika Serikat. Sedangkan John mengaku merasa terpaksa menikah karena ibu Lorena mendesaknya. Kehidupan pernikahan mereka tuh penuh gejolak. Sejak awal pernikahan aja, hubungan mereka tuh jauh dari harmonis. Setelah diberhentikan dari marinir pada tahun 1991, John pun mulai menghadapi masalah keuangan. Dan Lorena di sisi lain bekerja sebagai tukang manikur untuk mendukung rumah tangga mereka. Namun ada fakta yang menunjukkan bahwa Lorena kemudian mengklaim bahwa John tuh mulai menunjukkan perilaku kasarnya hanya beberapa minggu setelah mereka menikah. Lorena mengaku mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual selama pernikahan mereka. Dia pun menuduh John selalu memperkosanya. Setelah itu memaksanya untuk melakukan aborsi. Dan John suka bercanda kepada Lorena bahwa dia mengatakan kalau Lorena bisa mati selama prosedur aborsi. Di sisi lain, John tuh suka membantah tuduhan tersebut dan menggambarkan Lorena sebagai istri yang posesif dan pencemburu. Namun, apapun versi ceritanya, pernikahan mereka diwarnai oleh kekerasan dan konflik yang terus-menerus tidak ada habisnya, guys. Menurut sisi Lorena, dia tuh merasa terjebak dalam pernikahan ini karena akar Katoliknya yang menentang perceraian. Sedangkan John bersikeras bahwa Lorena hanya ingin tetap bersamanya hanya untuk mendapatkan kartu hijau. Pada dini hari, tanggal 23 Juni 1993, konflik mereka mencapai puncaknya. Malam sebelumnya, John tuh sudah keluar minum-minum bersama seorang teman dan pulang dalam keadaan semabuk-mabuknya. Menurut Lorena, pada malam itu tuh dia tuh sudah menganggap John memperkosanya, walaupun kejadian itu berada di kamar tidur mereka di Manassas, Virginia. Setelah dugaan pemerkosaan tersebut, Lorena pun pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Di sanalah dia melihat sebuah pisau dapur. Dengan tatapan yang tajam, dia pun mengambil sebuah pisau dapur tersebut. Dan pada jam 3:30 paginya, Lorena kembali ke kamar tidur dalam kondisi yang sangat emosional. Pada saat itu, dia pun menggunakan pisau yang diambil dari dapur untuk memotong alat kelaminnya John yang sedang tidur. John pun terbangun dalam keadaan panik dan berdarah-darah. Dia pun segera meminta bantuan temannya yang menginap di rumah mereka, dan temannya pun langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Lorena pun kabur dengan mobilnya sambil membawa alat kelamin yang telah terpotong. Dalam perjalanan, dia pun membuang organ tersebut ke ladang sebelum akhirnya pergi ke rumah ibunya. Di sana dia menceritakan apa yang terjadi dan ibunya pun langsung menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian, Lorena pun memberitahu polisi lokasi alat kelamin tersebut.
dan akhirnya ditemukan lalu disimpan dalam kotak hotdog dengan es hanya untuk menjaga kondisinya. Yang mengejutkannya lagi nih, pada saat itu dokter berhasil menyambungkan kembali alat kelaminnya John setelah melakukan operasi selama 9,5 jam. Setelah insiden tersebut, John dan Lorena pun sama-sama ditangkap dan didakwa. Lorena didakwa dengan tuduhan melukai orang dengan sengaja, sementara John didakwa dengan tuduhan penyerangan seksual dalam pernikahan. Kasus ini pun menjadi heboh dan menjadi berita utama di seluruh dunia, dengan fokus media lebih banyak pada aspek sensasional daripada kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Lorena. John pun pada saat itu membantah tuduhan kekerasan, sementara Lorena terus mengklaim bahwa tindakannya dipicu oleh kekerasan yang dia sering alami selama bertahun-tahun pernikahannya. Persidangan Lorena pun menjadi sorotan besar karena kamera diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Dalam pembelaannya, Lorena pun mengatakan bahwa dia mengalami kegilaan sementara akibat trauma yang berkepanjangan. Pada bulan November 1993, John dibebaskan dari tuduhan penyerangan seksual. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Januari 1994-nya, Lorena juga dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan melukai orang dengan sengaja karena kondisi kegilaan sementara yang didiagnosis oleh psikolog. Namun, dia diharuskan menjalani 45 hari di rumah sakit jiwa untuk evaluasi yang lebih lanjut. Singkat cerita, setelah perceraian mereka diselesaikan pada tahun 1995, Lorena menjalani kehidupan yang relatif tertutup. Dia mulai aktif berkampanye melawan kekerasan dalam rumah tangga dan hanya muncul sesekali di depan publik untuk mendukung para korban. Nah, di sisi lain nih, si John memilih jalur yang sangat berbeda. Dia memanfaatkan ketenarannya untuk menghasilkan uang. Pada tahun 1994-nya, dia pun bekerja sama dengan sutradara film dewasa, yaitu Ron Jeremy, hanya untuk membintangi film porno berjudul John Wayne Bobbitt Uncut. 2 tahun kemudiannya, dia muncul lagi dalam film dewasa lainnya yang berjudul Frankenstein. Selain itu, John mencoba berbagai pekerjaan seperti penyanyi rock dalam band The Shepherd Park dan pekerja di rumah bordil resmi di Nevada. Namun, upaya karirnya tidak banyak membuahkan hasil. Meskipun telah bercerai nih, kehidupannya John terus diwarnai kontroversi. Dia beberapa kali ditangkap atas tuduhan kekerasan terhadap wanita. Pada tahun 1994-nya saja, dia sudah dihukum atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap tunangannya, yaitu Christina Elliott. Dan tahun-tahun berikutnya, dia pun menghadapi berbagai tuduhan serupa dari mantan pasangan dan istrinya yang lain. Sementara itu, di sisi Lorena yang telah kembali menggunakan nama gadisnya, yaitu Lorena Gallo, tetap menjalani kehidupan yang tenang. Namun, John tampaknya masih terobsesi dengan Lorena. Pada tahun 2009, keduanya sempat muncul bersama dalam acara The Insider hanya untuk membahas hubungan mereka. Dalam acara itu, John mengungkapkan bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap Lorena, tetapi Lorena menolak untuk membuka kembali hubungan mereka. Good job, Lorena. Kerja bagus, Lorena. Hajar, Lorena. Tampol. Oke guys, itulah kisah John dan Lorena Bobbitt. Kisah mereka adalah salah satu cerita paling kontroversial dalam sejarah modern. Di balik sensasi media dan fokus publik pada aspek fisik dari insiden tersebut, ada isu serius tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sering terabaikan. Hingga kini, kasus ini tetap menjadi pengingat tentang pentingnya mendengarkan suara para korban dan mengatasi akar permasalahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda memiliki pendapat atau pengalaman terkait silakan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami.
Sampai jumpa guys.